Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Bandung, uronyo lun di ibu kota. Ibu kota nggak lama lagi karena Jakartanya ini aku Kalimantan. Begah lewayo. Cuman jadi menyukai Jakarta ini begah gua jadi begah gua supaya hai nggak sama gawayan itu nak aku di begah kata punya gua anak kata. Jadi gua dekat. Jadi hari ini teman-teman, saya ingin memperhatikan suatu segmen kehidupan manusia di perkotaan, yaitu persoalan parkir. Nah, banyak persoalan parkir liar kah, parkir enggak liar kah, tapi parkir ini kadang-kadang meresahkan. Sasaran aku itu siswa. Kenapa siswa? Yang pertama, siswa adalah segmen manusia yang sedang belajar dan nggak punya duit, karena mereka masih mengharapkan, masih bergantung dengan uang jajan yang dikasih oleh orang tuanya. Mungkin sekitar 5.000, 10.000, 15.000 mungkin jajan siswa. Ayo teman-teman, kita lihat bagaimana pandangan siswa-siswa di Jakarta mengenai parkir. Yo, terima kasih. Kondisi parkir di Jakarta ini sekarang, gitu. Yang menurut lo? Kalau menurut saya sih Bang, parkir di Jakarta sini ya, kita belum beli apa-apa, ya kan? Maksudnya kita masuk Alfa nih, misalnya. Saya masuk Alfa, terus saya belum beli barang apa-apa. Nah, tukang parkir itu tahu saya belum beli apa-apa. Nah, cuman kita tetap ngikutin aturannya dia, kita harus bayar. Seharusnya kan kita kalau misalnya kita belum beli apa-apa, kita nggak usah bayar kan ke dia. Kita cuma numpang naruh motor doang. Jadi kalau soal keamanan kendaraan kita tuh oleh tukang parkir tuh gimana? Kalau keamanan sih nggak semua tukang parkir juga bener ya. Bisa aja kan istilah kata dia barang kita ada yang hilang, dia kan nggak mau bertanggung jawab atas semua kehilangan barang kita atau gimana. Jadi kebanyakan gitu? Nggak, saya kalau dibilang kebanyakan kurang tahu juga, tapi sih rata-rata saya belum pernah terjadi seperti itu. Mungkin di yang lain ada yang terjadi lah, tapi saya belum pernah terjadi. Terus harapan lu apa yang harus dilakukan, ya bisa dibilang pemerintah atau pihak berwenang terhadap tukang-tukang parkir seperti itu, atau mekanisme sistem parkir yang bagaimana yang nyaman kita gitu. Ya harapan saya sih sebagai siswa murid PGRI 15 ya, harapan saya sih supaya pemerintah itu menyediakan seperti kayak elektronik yang buat khusus parkir kayak gitu, jadi nggak harus menggunakan tenaga tukang parkir juga. Oke, gitu aja. Tapi di sini kan menarik nih kalau menyediakan fasilitas elektronik untuk parkir seperti di mall ya di sini. Iya. Ini kan kayak gitu di mall. Cuman kalau warung-warung kecil, maksudnya tempat-tempat yang tidak begitu besar lahan parkirnya, kan tetap ada tukang parkir. Ada. Kalau di sini itu kebanyakan liar nggak? Kalau dibilang liar sih banyak juga, tapi kalau dibilang yang resmi sih banyak juga. Jadi saya nggak bisa ngejelasin kayak di sini tuh lebih banyak, di Jakarta tuh lebih banyak tukang parkir liar daripada resminya itu. Artinya ada yang liar, Ada yang liar, ada yang resmi juga. Tarif parkir di sini berapa? Tarif parkir 2.000 ya? 2.000. Ya. Ada nggak yang minta lebih? Mungkin ada, cuman itu parkir-parkir yang biasa, maaf ya, kayak preman gitu ataupun gimana, saya kurang ngerti. Soalnya gua pernah kasih duit 5.000, kembalian 2.000. Ya, mungkin itu tukang parkir yang bohong. Maksudnya tukang parkir yang mau ngambil uang lebih. Intinya tarif standarnya 2.000 ya. Tarif standar di Jakarta 2.000 rata-rata. Nama lu siapa? Nama saya Anton. Ya teman-teman, itulah video tadi. Ya begitulah. Ya yang namanya siswa, mereka juga belum terlalu dalam retorika, agak malu-malu, ya biasa. Ya namanya juga teman-teman lagi belajar, semoga lebih baik ke depan. Dan harapan kita ke pemerintah supaya menertibkan tukang parkir liar dan
memberi kejelasan tentang tarif parkir dalam bentuk aturannya, kalau bisa parkir gratis untuk golongan-golongan tertentu, siswa, mahasiswa, ya. Makasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus video aku dan aku akan coba lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.